in association with Di Semarang, batas antara iman dan sejarah seakan dipisahkan oleh aliran sungai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selama ratusan tahun, suara lonceng dan azan mengisi udara pesisir. Bukan untuk saling mengalahkan, melainkan menjadi bagian dari identitas kota pelabuhan ini. Dan disinilah sebuah cerita dimulai. Cerita tentang bagaimana perjumpaan membentuk Islam di Semarang. in association with Sejak masa perdagangan maritim, kawasan Semarang Lama menjadi ruang pertemuan berbagai etnis. Perkembangan kota ini tidak terlepas dari arus pedagang, pendatang, dan kekuasaan yang silih berganti. Inilah jembatan Berok, dulu dikenal sebagai Desai Deport atau Gerbang Selatan. Ini bukan sekedar jembatan, tapi batas dua dunia. Di sisi utara berdiri kawasan yang dijuluki Little Netherlands. Kawasan ini pernah menjadi pusat perdagangan dan administrasi kolonial Semarang. Menara Syah Bandar Sleko atau The Outgate yang masih berdiri hingga kini menjadi saksi bahwa Kali Semarang pernah menjadi urat nadi perdagangan kota ini. Sementara itu, di sisi lain kali ini terdapat Kampung Melayu, kawasan permukiman para pedagang Yaman, Arab, Melayu, India hingga Tionghoa yang turut membentuk wajah multikultural Semarang. Semarang itu memang sejak dulu dikenal sebagai kota pelabuhan ramai, gitu ya. Sejak Ki Ageng Pandan-Arang memindahkan pusat pemerintahannya dari kawasan Mugas kemudian ke kawasan bawah, itu kemudian diikuti oleh perkembangan kota pada saat itu. Nah, karena ini wilayah pesisir yang kemudian sangat menjanjikan begitu. Banyak imigran ya, atau pendatang dari daerah-daerah lain baik dari pedalaman maupun dari luar pulau bahkan dari luar negeri itu datang ke Semarang. Nah, itulah yang kemudian membentuk Semarang ini menjadi sebuah kota yang sangat plural. Masjid ini tidak terkesan mewah namun menyimpan jejak sejarah panjang. Masjid Menara Layur berdiri sejak tahun 1802. Dibangun oleh komunitas pedagang muslim yang menetap di Kampung Melayu yang membutuhkan tempat ibadah di dekat jalur perdagangan. Masjid Layur dikenal dengan menara yang menyerupai mercusuar. Hal ini mengingatkan pada perannya di kawasan pelabuhan lama. Gerbang yang tadi saya masuki itu tadinya bukanlah gerbang utama. Gerbang utamanya tadinya berada di balik dari masjid ini yang langsung berhadapan dengan sungai agar para pedagang yang mampir di kawasan ini kala itu bisa langsung menunaikan ibadah di Masjid Layur ini. Dikelilingi tembok tinggi bak benteng, masjid ini memiliki arsitektur yang menyerap unsur budaya lokal. Hal ini terlihat dari atap tajuk bertingkat 3 serta 4 tiang utama atau soko guru yang menjadi ciri khas masjid di Jawa. Masjid Menara ini sebetulnya ada gabungan dari 3 arsitektur yang menonjol ya, yaitu ada Arab, Melayu, dan arsitektur tradisional Jawa sendiri. Kita bisa melihat kalau dari arah barat itu terlihat sekali bangunan masjid beratap tumpang 3, susun 3 itu merupakan ciri khas masjid-masjid Jawa. Biasanya atap tumpang 3 kemudian di bawahnya ada soko guru. Kalau kita menyebutnya soko guru itu tiang kayu jati berjumlah 4 yang berada di tengah posisi masjid seperti yang kita lihat saat ini. Ini sangat menonjol dari segi arsitektur Jawanya. Kemudian dari segi arsitektur Arab Melayunya juga sangat banyak yang bisa kita saksikan, yaitu dari segi bangunannya secara keseluruhan, kemudian bentuk-bentuk
geometris bangunan. Seiring berjalannya waktu, bangunan masjid mengalami perubahan. Gedung yang tadinya bertingkat 2 kini hanya memiliki 1 lantai karena adanya renovasi untuk menghindari pasang surut air rob. Selain menjadi tempat berkumpulnya komunitas, masjid ini juga menjadi pusat syiar Islam awal di kawasan Pelabuhan Semarang Lama. Keberadaannya menjadi saksi bisu bagaimana berbagai etnis di Kampung Melayu berinteraksi. Meski tak lepas dari gesekan, namun dinamika itulah yang justru menempa karakter toleransi warga Semarang hingga hari ini. Perjumpaan kebudayaan yang sedemikian panjang itu yang disertai dengan beberapa kali konflik-konflik ya, senggolan-senggolan kebudayaan itu, maka membentuk karakter Muslim Semarang ini menjadi toleran. Jadi dalam catatan saya, ya, catatan sejarah di Semarang itu konflik antar etnis itu paling hanya terjadi beberapa kali ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Meski bentuk fisiknya berubah tergerus rob, peran masjid ini sebagai pusat syiar di kawasan pelabuhan tetap bertahan. Ia menjadi bukti bahwa Islam di Semarang tumbuh dengan cara merangkul. Jejak toleransi di pesisir ini tidak berhenti di satu titik saja. Hanya berjarak beberapa ratus meter ke arah selatan, denyut keberagaman itu semakin kental. Jarak yang dekat ini menunjukkan bagaimana ruang kota berkembang tanpa pemisahan yang kaku antar komunitas. Di Kota Lama, Gereja Belenduk berdiri sebagai simbol sejarah komunitas lain yang juga membentuk identitas Semarang. Gereja ini berdiri sejak tahun 1753. Gereja Belenduk kini dikenal dengan nama GPIB Immanuel Semarang dan masih berfungsi sebagai rumah ibadah umat Nasrani. Lonceng sebagai penanda ibadah pun masih berbunyi hingga saat ini. Nah, karena simbolnya itu berupa kubah seperti masjid, nah kita di Semarang ini orang-orang menyebutkannya dengan belenduk. Kita fungsikan biasanya di ibadah hari Minggu sebelum pelayan firman atau pendeta memasuki gedung ibadah. Bunyinya sekitar 9 kali atau 10 kali dibunyikan sebagai pertanda bahwa telah siap ibadah akan segera dimulai. Semarang dikenal sebagai kota dengan sejarah pluralitas religius yang mengakar kuat. Karena itu, bekerja lintas keyakinan menjadi hal yang biasa bagi masyarakat setempat. Gereja yang sudah berusia ratusan tahun ini misalnya, mereka mempekerjakan 2 pegawai Muslim. Karena kami berada di kota Semarang dengan toleransi umat beragama yang tinggi, 2 karyawan kami non-Kristen beragama Muslim. Dan 1 security, satunya koster. Dan itu pun kita membuka peluang itu untuk masyarakat sekitar yang bisa melamar kerja di sini. Ismanto Wibowo adalah salah satu pegawai tersebut. Sudah 16 tahun Wibowo bekerja sebagai penjaga gereja Belenduk. Wibowo merupakan warga asli Semarang yang tinggal di Kota Lama. Rumahnya pun hanya berjarak 5 menit dari gereja. Di ekspedisi jasa titipan itu sampai tahun 2007. Saya coba-coba karena mungkin sudah capek hidup di jalan, saya coba melamar jadi security gereja ini dari mulai tahun 2010 sampai sekarang. Rezeki saya di gereja, begitu saya lamar langsung boleh bekerja di sini. Keseharian Bowo tak jauh dari menulis laporan dan memastikan keamanan sekitar gereja. Sebagai seorang Muslim di lingkungan gereja, Bowo mengaku merasa sangat diterima. Saat Lebaran, tak sedikit jemaat dan pengurus ikut mengucapkan Selamat Idul Fitri. Tempat tinggal di sini itu tidak pernah ada gesekan antara sesama antara lain agama atau lain suku. Kebetulan di Semarang sini untuk kerukunan beragamanya sangat bagus, saling menghormati, saling menjaga. Selama ini yang saya jalani baik sih Mbak,
Kalau untuk hari raya Lebaran Idul Fitri saya juga dapat cuti, dapat THR, dapat ya alhamdulillah selama saya bekerja di sini bagus untuk menghargai sesama, saling menghargai toleransinya. Kisah Bowo hanyalah satu dari banyaknya cerita tentang kehidupan berdampingan di kota ini. Semarang menunjukkan bahwa keberagaman tidak hanya terlihat dalam bangunan sejarah, tapi juga dalam interaksi sehari-hari warganya. Saat Ramadan tiba, ruang kota yang sama berubah menjadi pusat aktivitas tradisi yang dirayakan bersama. In association with In association with Sejarah tidak pernah terlepas dari tradisi dan budaya. Di Semarang, warisan perdagangan dan perjumpaan berbagai komunitas juga terlihat dalam cara warganya menyambut waktu-waktu penting. Salah satunya adalah saat menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Di Kampung Bustaman misalnya, di sini tradisi menyambut Ramadan dimulai dengan cara yang unik. Warga saling menyiram air dalam ritual yang dikenal sebagai gebyuran Bustaman. Beginilah suasana Kampung Bustaman menjelang tradisi gebyuran dimulai. Ini bisa dilihat sudah ramai sekali, dan ini di setiap depan rumah warga itu sudah ada air-air yang diisi di dalam kantong plastik, dan ini bisa dilihat ya, ada warna-warni, warna biru, warna coklat, kemudian juga ada warna kuning, dan ini menggunakan pewarna makanan jadi aman. Di sini wajah warga dipenuhi coretan warna-warni. Cat ini terbuat dari bedak yang dicampurkan dengan pewarna makanan. Ini tuh coret-coretan melambangkan dosa-dosa. Jadi pada saat gebyuran nanti, kalau misalnya ini udah bersih, berarti dosanya juga udah bersih memasuki bulan Ramadan. Acara gebyuran dimulai dengan mengguyur sejumlah anak-anak dengan air. Konon katanya ini merupakan tradisi dari Kiai Bustaman, sang tokoh sejarah Semarang, sebelum memasuki bulan Ramadan. Tradisi ini pun kembali dibangkitkan warga setempat pada tahun 2010. Tiap suro itu dia mengumpulkan warga dongeng tentang Kiai Bustam, termasuk kegiatan Bustaman ini. Nah, terus kita lanjutkan mulai tahun 2010. Saya bersama keluarga mencoba untuk mewujudkan kebyuran ini. Keluarga saya gebyuri. Sampai 2 tahun sampai 2012 baru kita selenggarakan tetangga bersama. Nah, ini kami teruskan di sini. Kami teruskan bahwa filosofi dari gebyuran itu ya bersih diri. Nah, makanya sebelum gebyuran kita ada acara corengan namanya. Semua pengunjung itu kita corengi semua. Itu pewujudan dari menampilkan dosa dan kesalahan. Setelah prosesi awal selesai, suara beduk langsung menggema di tengah kampung menjadi penanda dimulainya perayaan. Dengan penuh kegembiraan, warga pun saling melemparkan plastik berisi air warna-warni ke satu sama lain. Gak ada yang lolos di sini, semuanya kena. Seru ya? Tiba di dalam, hati-hati. Berlindung dulu ya. Goyang. Tradisi kampung ini memperlihatkan bagaimana Ramadan dimaknai sebagai momen kebersamaan yang menyatukan warga dalam satu rasa.
Jika gebyuran hadir dalam skala kampung, maka tradisi Dukderan menjadi perayaan dalam skala kota. Tradisi ini sudah dilakukan sejak abad ke-19 dan dikaitkan dengan masa pemerintahan Bupati Semarang, Raden Mas Tumenggung Aryo Purbaningrat. Tradisi Dukderan dulu dilakukan untuk menyamakan persepsi dan menentukan dimulainya Ramadan. Tradisi Dukderan itu bermula ketika Bupati Semarang ya pada saat itu menginginkan warga Semarang itu bisa melaksanakan ibadah puasa itu secara bersamaan. Karena pada saat itu kan tanda awal Ramadan ini kan nggak jelas gitu. Dia mengundang ulama-ulama yang ada di Semarang untuk melaksanakan halakoh atau mereka semacam rapat begitu untuk menentukan awal dari Ramadan supaya warga Semarang ini punya pegangan gitu. Meski kini penentuan bulan Ramadan dilakukan melalui sidang isbat, tradisi Dukderan tetap bertahan dan berkembang menjadi festival budaya. Salah satu rangkaiannya adalah kirap menuju Masjid Agung Semarang atau yang lebih dikenal dengan nama Masjid Kauman. Saat ini saya sedang mengikuti proses kirap yang dimulai tadi dari Balai Kota menuju ke Masjid Kauman. Salah satu hal yang menarik dari proses kirap Dukderan ini adalah warga menggotong sebuah boneka. Ini dia dua bonekanya, yaitu boneka Warak Ngendok, sebuah boneka hewan mitologi yang menjadi ikon kota Semarang dan juga Dukderan. Disebut hewan mitologi karena dalam perkembangannya wujud warak diartikan sebagai gabungan dari 3 hewan, yaitu naga, unta, dan kambing. Simbol pertemuan etnis Tionghoa, Arab, dan Jawa yang membentuk identitas Semarang. Kenapa namanya warak? Itu kan berasal dari bahasa Arab, warai, yang artinya kira-kira menahan hawa nafsu ya. Jadi kalau sukses menahan hawa nafsu, ya hadiahnya telur gitu. Maka disebut warak ngendok karena ada ndoknya. Kegiatan Dukderan ini bermuara ke alun-alun Kauman. Disinilah warga menanti penanda dimulainya Ramadan. Suara beduk dan meriam telah terdengar. Kedua suara ini merupakan asal muasal dari nama Dukderan, yaitu duk dari suara beduk dan darut dari suara meriam. Nah, setelah terdengar suara ini menandakan bahwa warga kota Semarang siap memasuki bulan Ramadan. Marhaban, ya Ramadan. Salah satu tradisi lain yang hadir adalah kue ganjel rel yang terinspirasi dari kue rempah Belanda, yaitu ontbijtkoek. Disebut ganjel rel karena bentuknya yang tebal mirip seperti pengganjal rel kereta. Kue ini pun dibagikan ke warga di penghujung festival Dukderan sebagai lambang berkat bulan Ramadan. Oke, dapat juga nih kue ganjal relnya. Ini adalah kue ganjal rel tradisional khas Semarang. Biasanya pada saat bulan puasa inilah kue yang dimakan oleh warga Semarang. Katanya kalau makan kue ini tuh puasanya bisa lebih kuat. Kayaknya sih karena manis ya. Ramadan di Semarang menjadi ruang di mana agama, sejarah, dan keberagaman bertemu. Pertemuan berbagai etnis termasuk Tionghoa menjadi bagian tak terpisahkan dari cerita Islam di kota ini. Dan kisah itu masih terus hidup hingga hari ini. In association with In association with Perdagangan adalah sebuah titik temu, tempat barang dipertukarkan dan tempat budaya bertemu. Di Semarang, kawasan Pecinan menjadi salah satu ruang di mana perjumpaan itu terjadi. Islam di kota ini tidak selalu hadir dalam ruang terpisah, melainkan tumbuh di tengah interaksi sehari-hari. Dalam ingatan kolektif masyarakat, ada satu sosok yang sering dikaitkan dengan perjumpaan Islam dan budaya Tionghoa. Nama itu adalah Laksamana Cheng Ho, seorang penjelajah Muslim di Nastining abad ke-15. Dia memang
terlahir dari suku Hui yang tinggal di daerah Yunan, Tiongkok Selatan. Memang itu suku yang di sana memang mayoritas beragama Islam. Jadi dari lahir dia sudah Muslim. Gitu. Kemudian ketika dia melaksanakan misi muhibahnya itu, ya dia sebagai seorang Muslim. Dalam catatan sejarah Tiongkok, Cheng Ho dikatakan pernah berlayar melintasi Pulau Jawa selama kurang lebih 6 kali. Masyarakat Semarang meyakini kota ini menjadi salah satu wilayah persinggahannya. Sebuah kelenteng pun dibangun untuk mengenang jasa Cheng Ho, yaitu Sampokong. Semangat dari Laksamana Cheng Ho yang masih kami lestarikan, yang masih kami tetap hidupkan sampai saat ini adalah toleransinya, Mbak. Kelenteng Agung Sampokong ini berdiri karena Wang Jinghong atau nakodanya yang membuat penghormatan kepada beliau, karena beliau menurut sejarah bangsa Tionghoa atau Tiongkok, negeri Tiongkok, beliau adalah orang yang berjasa besar, orang yang mempunyai ini yang tinggi ya, jasa yang besar untuk negara Tiongkok. Di kompleks ini juga dipercaya terdapat makam Wang Jinghong, sang nakoda dari Laksamana Cheng Ho atau yang kini dikenal sebagai Kiai Jurumudi. Dalam cerita masyarakat, ia disebut jatuh sakit dan akhirnya menetap di Semarang. Inilah dia makam dari yang dipercayai merupakan makam dari Kiai Jurumudi, dan yang biasanya datang ke sini untuk berdoa bukan hanya umat Buddha atau Konghucu saja, tetapi juga biasanya makam ini dijadikan tempat ziarah bagi umat Muslim. Namun dalam catatan dinasti Ming, nama Semarang tidak ditemukan sebagai titik singgah resmi. Tapi dalam catatan berita Cina ya, baik dari terutama pada masa dinasti Ming gitu ya, terutama dari kitab Ying Yai Seng Lan yang ditulis oleh Ma Huan, itu tidak ditemukan nama Semarang gitu ya. Padahal Ma Huan ini penulis yang detail gitu ya. Dia menulis persinggahan-persinggahan yang didatangi oleh armada Laksamana Cheng Ho itu. Tapi kenapa tidak ada nama Semarang gitu ya? Ini masih tanda tanya. Meski begitu, Cheng Ho dan Kiai Jurumudi tetap dianggap sebagai orang yang berjasa bagi warga etnis Tionghoa. Kalau untuk berdoa itu jelas untuk berkah ya. Karena kita kan sekarang untuk hari ini kan Lebaran Imlek. Nah, Jurumudi untuk yang di sini itu boleh dibilang itu sebagai bukti ya. Bukti nyata bahwa Cheng Ho dulu itu ada punya Pak Kiai seperti ini gitu. Nah, kemudian arti Cheng Ho sendiri buat warga Tionghoa apa? Kalau Cheng Ho itu boleh dibilang itu di hati kita itu dia jenderal ya. Jenderal pembawa agama, pembawa adat dari Cina, Tiongkok Cina itu ke Semarang. Sejarah resmi dan cerita lokal memang tidak selalu berjalan seirama. Namun, keduanya membentuk cara sebuah kota mengingat masa lalunya. Dan Sampokong menjadi ruang di mana sejarah, spiritualitas, dan identitas berdampingan. Cerita Islam Tionghoa di Semarang tidak berhenti di masa lalu. Bagi sebagian orang, identitas bukanlah pilihan antara dua dunia, melainkan cara menjalani keduanya secara bersamaan. Melalui sebuah komunitas, identitas itu terus hidup dan berkembang. Komunitas itu adalah Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Tak hanya sebagai wadah perkumpulan, komunitas ini aktif melaksanakan kegiatan keagamaan, edukasi, dan kajian Islam. Kalau di bulan Ramadan biasanya kami juga mengadakan buka bersama, bergantian kadang-kadang ya. Dan seperti itulah. Jadi kajian-kajian itu dilakukan dan kebanyakan karena saudara-saudara kami ini menyebar ya di setiap tempat. Jadi mereka biasanya juga bergaul di masjid di tempat mereka ada. Kehadiran mereka perlahan menjadi bagian dari dinamika komunitas Muslim di Semarang.
Mereka pun diterima sebagai sesama jemaah yang berbagi nilai dan tujuan yang sama. Yang namanya Islam kan rahmatan lil alamin, untuk semua umat, untuk semua suku, untuk semua bangsa. Baik bangsa kulit putih, kulit hitam, mata sipit, mata hidung mancung, semuanya adalah Muslim. Itulah rahmatan lil alamin. Kita misinya seperti itu. Jadi semua ustadz dan kiai yang di sini memberikan kajian-kajian adalah untuk persatuan umat dan untuk keimanan dan ketakwaan. Tidak boleh membicarakan ibadah orang lain, apalagi menyalahkan. Komunitas ini menunjukkan bahwa identitas tidak selalu tentang memilih satu sisi. Bagi mereka, menjadi Muslim dan menjaga warisan Tionghoa adalah bagian dari perjalanan yang sama. Jadi kami tetap melakukan prosesi budaya selama itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Misalnya ketika anak lahir, sebagai rasa syukur itu ya kami akikoh. Tapi di sisi lain kan budaya bikin onde-onde, bikin telur merah, dibagi-bagi ke tetangga gitu ya, itu masih dilakukan gitu. Kota ini tumbuh melalui perjumpaan, dalam bentuk bangunannya, dalam adat dan kebiasaan, serta dalam cara warganya memaknai diri. Jejak Islam pun mengalir di ruang-ruang kota, menyentuh budaya, mewarnai aktivitas niaga, dan hadir dalam kehidupan sehari-hari. Di Semarang, perbedaan tidak menjadi jarak, melainkan ruang untuk saling terhubung dan bertumbuh. In association with